Tanda kedatangan Yesus Terus? salah satunya gelap gulita. Banyak yang Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi nggak? ketika Paulus Terjadi Paulus nggak? mengaku didatangi oleh Yesus, Terjadi itu di nggak? ayat mana? Ketika Terjadi nggak? Paulus mengaku didatangi Saya oleh cuma Yesus santai, itu di ayat Jemaat. mana? Saya Ini kutu sawit ngapain di sini? kamu jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Satuan logika di sini. Dengarkan Dia saya. logika Fokus, Dengar. fokus. Nih, Fokus, suruh fokus. diturunkan aja dulu ini kecoa sawit ini. Biarin Enggak, aja, enggak, aku jangan, diam jangan. loh, nggak usah ganggu. Jangan diturunkan. Diam aja dia. Turunkan. Jangan lari, cuma jangan lari. Sekarang ya. sekarang Tolong pertanyaan tunjukkan saya. di Sekarang mana pertanyaan saya. Kamu bisa Jika bernarasi. Anda- Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa Paulus bernarasi ini siapa? seperti itu? Iya, itu di ayat mana? Iya, Di itu di ayat dalam mana? di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 Galatia. Oke, Galatia 1 nomor 1. Oh, minta dalil, aku tunjukkan dalilnya. Apa? Apa? Ya, oke, Apa? mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia memelintir Alkitab? Sebentar, Silakan. jangan kejar-kejar. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12 ini coba kau baca. Emang satu pun nggak masuk akal. Enggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara abang Islam bertanya kepada kami, abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian Tapi mengatakan dikasih, itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana Galatia dalilnya 3, Adam mewariskan dosa kepada Tuhan kepada Galatia 3 keturunannya? ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa coba. di Galatia 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya Itu sudah tunjukkan. kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada Galatia keturunannya? Mana Turunkan aja ini dalilnya? makin kami. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan Adam kan. Apa? Iya memang kita, siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus. Saudara, saya minta dalil di mana Adam mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya, itu pengakuan Paulus. Kalau Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Iya. Kalau satu Kalau- pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Oh, sebentar. Tuhan Kalau Bang mengatakan Suma- di Galatia di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Iya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Dia menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan
mengatakan dosamu diwariskan Ya, kepada begini keturunanmu. Bang Mana Siji. dalilnya? Kita Ya sampaikan udah, kita sampaikan Ya mau udah. didengar sama Juma silahkan. Ya, mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya, ada. Itu boleh Mana? kamu nanti Tolong baca di Kejadian 2. tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Nah, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang iya. dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Manusia Adam dikutuk. Ayo. jatuh ke dalam dosa, sudah selesai Di mana? Di mana? asal mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. Keturunannya dikutuk. Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Apa Tuhan yang kepada kami Adam? paparkan itu, kamu itu nggak terima silakan. Ya, Ya. saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda Begini, ngarang-ngarang berarti Kristen ini agak mengarang. Itu Dalilnya serta di kamu. mana tertulis? Dari dahulu. Di mana tertulis kami itu dalilnya sudah dikatakan Adam dan mengarang. keturunannya dikutuk? Dengar dulu. Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Yang dikutukkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu dia kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2. Keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi Begini, dikutuk? Tadi Tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan Kita sudah tadi jelas. itu kita bahas. Kenapa Asal kalian Bapak ini itu, demen Bang Sijo kali sudah kalian itu menjelaskan sama diwarisi si Bapak. dosa? Mau dia dengar silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu pengaruh, pantauan semua. Cuma Mana dalilnya? Kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di Kejadian 2. Loh, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emo, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Juma, kami di seluruh dunia Juma, jangan kau atur tentang iman kami ya. Kami Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Jangan abang lebih tahu. Oke, Saya Bang, minta dalil. buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute-nya. Mana dalilnya? Ini Galatia. Sudah jadi Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu, Bang Rames, buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya bertobat. Di Ya mana bertobat apa? Jadi apa kalau Di saya Roma 5. bertobat apa? Jadinya jadi Kristen gitu. Enak di aja. Roma 5, di Roma 5 Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan, 5 bukan Paulus. ayat 17 sampai 18. Iya saya tahu, saya ngerti. Nggak terima gimana Jika lah oleh bisa kita lanjut dosa- diskusinya Bang. Paulus Itu ini orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, biar Paulus supaya- bahas. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma tidak yang Paulus lompat lagi ya. dari tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke buatin- Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia supaya Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu, Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Sebentar, Coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai. Itu tertulis di dalam
Kejadian, kitab Keluaran pasalnya. Siapa Paulus menurut Yesus? Sebentar. Nggak usah. Ngomong Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Diam Bagaimana dulu mau sampai bentar, diam dulu siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kalian, menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar, silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya, apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Ya, Rames. ini saya catat. Jangan dulu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara dari mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus. Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Juma. Sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak itu dipilih palsu. oleh Yesus, kalau tidak dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya, iyalah dah. Gimana? Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya? Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan tuh memberikan bukti. Biarkan dulu, Bang. Oke, baik. Yesus di Bukit Zaitun Kok bersama Bukit dengan Zaitun? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Iya, Saya Anda ingin katakan bahwa Anda ingin Yesuslah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen kini. Lucu, imut-imut, nggak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. Tolu. Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas Bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya. Jangan dulu ngomong. Kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap
sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca nomor 23. Ini tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu, yang datang bukan Yesus. Oke. Itu kata Shalom, Yesus. shalom, host. Biar saya yang hadapi Zuma, host. Silakan. Gitu, saudara. Zuma. Oke. Makanya di data nomor 23, data 23, jadi sebentar, host, biarkan host. Ada Host, Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita buka. Apakah Yesus datang ke dunia waktu di Damsyik? Saya ulang lagi. Kita buka. Sebentar, kamu jangan. Bang Cuma, kalau bertanya, kalau dijawab. Pertanyaan saya percaya atau jangan percaya? Apakah Yesus datang? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Lalu siapa yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Ayo beri saya kesempatan ya, beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu memelintir Alkitab terus. Oke? Kita buktikan ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya. Mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya. jangan Kita buka. Jangan bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus?
Oh, tidak Apakah ada dia di dikatakan depan seperti itu. Tidak ada Makanya, dikatakan begitu. terus Juma. bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan, Yesus hanya mengatakan, dengerin. Kenapa? Gantian Kenapa kita, kejang-kejang? gantian. Kejang-kejang, Gantian, bukan gantian. sebentar, Gantian sebentar. kita. Gantian, Sebentar, gantian. saya belum Kau diam, selesai. diam. Saya Diam. belum selesai, kok suruh diam. Diam, diam. Saya belum selesai, kok kamu diam. Ini giliran Kok- saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. Dengarkan dulu Host, biar saya selesai. belum Giliran selesai, saya host. ngomong. Giliran Host, saya, saya belum giliran selesai. Saya sedang membela kekristenan yang diperintir Zuma. pula di Komal orang. Dengarkan Ya. dulu biar selesaikan dulu sama Lihat, abang itu. Zuma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita takut buka ya. dia. Iya. Nih, di mana? Di mana tertulis bahwa Paulus sehingga dikatakan, lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya. Tolong besarin saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memperintil Alkitab. Kalau kamu bilang di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di situ tertulis. Silakan. Baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Tetapi apakah saat Enggak, itu enggak Mesias ada turun ke bumi? Tetapi enggak ada Iya. tetapi. Apakah Saulus saat itu saat Tidak itu ada, apakah enggak Saulus usah kau bukan tambah gitu? narasi. Kalau Jangan begitu kau tambah Saulus, narasi. Jangan sok keras lah, kalau santai begitu aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apakah di mana? Hei. Di mana dikatakan Saulus melihat? coba. Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus Coba di yang mana? mengatakan Di mana percaya atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Emang harus ada nggak percaya orang kalau dia berkata melihat? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari percaya? tadi. Jangan percaya jika melihat. Bagus. Di mana Jangan bertemu? kamu Di mana percaya. bertemu? Di mana bertemu? Jangan kamu percaya. Di Coba mana kau baca. bertemu? Coba kau baca. Coba kau baca. Kamu menipu. Dengar, dengar, Ya, di mana? dengar. Ayat mana? Dengar. Ayat mana? Ayat mana? Kenapa Ayat kau mana? bawa ini? Kenapa kau bawa ini? Yang kita bahas itu Ayat Matius mana? 24. Matius Loh, kamu tadi bawa 24. ini. Matius 24. Di mana di sini bertemu? Kamu tadi bawa ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Kamu Paulus tadi bawa siapa? ini kan Zuma. Pelintir ayat Jadi yang lah. ditemui Nanti Paulus Al-Quran itu kita siapa? dipelintir kamu marah. Jangan lebih Jadi yang pelintir ayat. ditemui Bagus lah Paulus bacanya. itu siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Hah? Yang Malampir. ditemui Paulus, dia tidak Malampir. ditemui Paulus, tetapi Malampir. Paulus mendengar suara dari Malampir langit. yang ditemui. Malampir. Bertemu tahu nggak? Bertemu Dengar itu ya, Zuma. Yang ditemui. Bertemu itu bertemu. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan. sebentar Pak Trisula. Jadi Sebentar. apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, Nabi palsu jangan tentang kamu Muhammad. percaya. Tentang Muhammad. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Beri sabar Bang Tri. Pak Trisula sebentar Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Juma kok kabur. Sudah kabur. Saya sudah sering Juma kali kok naik. kabur. Jangan kabur dulu Iya, kau Juma. benar sekali. Zuma kabur. Itu saksi ya semua ya. Bang, Ketika saya sebagai muslim membuktikan- malu bang, serius. Dia mempelintir. Serius, Pak.
Ya, Di benar. situ Anda boleh saya nanya bang, di situ melihat atau mendengar bang? tidak, dia Paulus, cuma Bang. mendengar suara dari langit. Mendengar dirubah menjadi Nah, melihat. benar. Saya, Bahkan aduh, di dari situ, tadi saya ini. bahkan di situ Saulus tertulis, Saulus rebahan dan menutup matanya. Makanya ketika dia bangun, dituliskan, ia bangun lalu membuka matanya. Berarti waktu ada suara itu, Saulus menutup matanya. Berarti secara dia teoritis tidak melihat. Berarti Seperti itu. mendengar. Tadi saya sudah menjawab, Betul Pak. bang, betul. Tadi saya Arah si menjawab. Zuma. Suruh naik lagi dia host. Itu kan begini. Pesan Yesus bahwa dia akan datang kedua kali itu bersama malaikat dan di Bukan, awan-awan. Mak. Nah, Jadi kita waktu harus Yesus benar-benar datang kepada Paulus itu kan cahaya saja, bukan sebentar, datang Pak. dengan malaikat. Sebentar, Pak. Pak, sebentar ya. Jadi karena mohon maaf ya, kita harus belajar Alkitab itu benar-benar. Karena saya sendiri pernah belajar tentang Islam, berapa agama saya pelajari. Nih, dia tadi menghubungkan Galatia 3 ayat 13 itu dengan Ulangan 21 ayat 23. Tapi kalian tidak pernah mengutip satu perkataan dia. Lihat. Zuma berkata, dikutuk oleh Allah. Dikutuk, ingat ya, dikutuk. Si Zuma berkata dikutuk. Kalau saya dibiarkan naik dari tadi, siapa yang nurunin? Jangan diturunkan Oke. dong. Jangan Ya, diturunkan. Di tolong sini yang ada, lainnya nggak usah diam ya. takut. Tolong yang Kalian lainnya nggak usah diam. takut. Saya pengen Teman-teman dengar suaraku? Ya, siapa yang turunkan saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turunkan. Ah, itu. Ya makanya Makan diam itu, dulu makan. Cuma. Biar Makan jangan itu. ribut. Manusia, Biar manusia. jangan ribut. Putu sawit. Biar jangan ini kamu Putu ribut sawit, banget, dengarkan gimana itu. sih? Putu sawit, dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapapun saya turunkan. Dengar ya. Ini kenapa kau anda turunkan ini ke labang sawit? Ngapain dia di sini? Dengar ya, Kelabang sawit ini ngapain? dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang tadi diskusi? kelabang sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? saya host. Oke, silakan. Jadi enggak ada Oke. yang ganggu ya. Enggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, silakan. Zuma, tunjukkan di mana kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para Tunjukkan rasul di- 9? Iya. Aneh ente ini. Ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi Saya berkata tidak bahwa membawa Saulus. kisah para wartawan. Oh. Saya bawa Matius 24. Oke, Kamu Matius perbanyak 24. Ya, Perbanyak Matius belajar. 24. Ya, siapapun yang Ah. melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan percaya. Karena Ya. memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Oke. Maka dari situ di Iya. mana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai pedoman kamu? Baik. Sebab Ayat mana Mesias, sebagai Mesias. pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini. Ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun. Ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini? Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu? Tanda kedatanganku Ya, adalah? jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Mesias Tanda di sini. kedatanganku. Dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya, langit gelap gulita dan sebagainya. Nah, itu terjadi Banyak nggak? yang lainnya. Itu terjadi nggak pada saat Paulus Enggak. mengaku bertemu? Enggak. Nah, Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu Enggak. siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Itu Jadi ayat yang itu di mana? suara, Ayat itu di jadi mana? suara Ayat itu di suara mana? siapa? Ayat Jadi itu di suara mana? itu suara Iya, siapa? kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus? Itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasi Saya kamu itu seperti itu bertanya dari ayat sama mana? saudara, Iya. apa tanda kedatangan Yesus? Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah Tanda satunya gelap kedatanganku. gulita. Tanda kedatangan Yesus Terus? salah satunya gelap gulita. Banyak yang Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi nggak? ketika Paulus Terjadi Paulus nggak? mengaku didatangi oleh Yesus, itu Terjadi di nggak? ayat mana? Ketika terjadi nggak? Paulus mengaku didatangi Saya oleh cuma Yesus itu santai, di ayat cuma. mana? Saya Ini tanya. kutu sawit ngapain di sini?
Kamu jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Satuan logika di sini. Dengarkan saya. Logika Aku cuma dengar. diam. Fokus. Nih, Fokus, suruh fokus, fokus. diturunkan aja dulu ini kecoa sawit ini. Biar Enggak, kita enggak, aku diam jangan, loh Nggak usah ganggu. Jangan diturunkan. Diam ajanya dia. Turunkan. Jangan turunkan. lari, jangan lari-lari, cuma jangan lari-lari. Sekarang ya. sekarang Tolong tunjukkan pertanyaan saya. di Sekarang mana pertanyaan saya. Kamu bisa Ketika bernarasi. Anda- Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa Paulus bernarasi ini siapa? seperti itu? Iya itu di ayat mana? Iya Di itu di ayat dalam mana? di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Oke, Galatia 1 nomor 1. Oh, minta dalil, aku tunjukkan dalilnya. Apa? Ya, Apa? oke, Apa? mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia melintir Alkitab? Sebentar, Silakan. jangan kejang-kejang. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini Wah. didatangi mana? Mana Oke. didatangi? Sekarang dia Mana komunikasi dengan didatangi? Yesus. Di sini Dia ada mengaku enggak? enggak? Kata-kata Mengaku didatangi. enggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku enggak? Dia menerima Injil dari Iya, Yesus karena mengaku ini cuma enggak? Mengaku dia enggak? berkata seperti itu. Mengaku Kamu enggak? jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan enggak? kata Mengaku mendatangi enggak? itu tadi. Jak. Iya. Mengaku enggak? Karena dia Mengaku melaksanakan enggak? perintah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar. Biar saya ketika jelaskan. Paulus, Kamu bertanya saya jelaskan. ketika Kamu bertanya Paulus saya jelaskan. mengaku menerima Kamu bertanya saya Injil, jelaskan. dengar, ketika Paulus Saya mengaku tidak menerima mau Injil, digiring opini yang pertanyaan menyesatkan saya, dari kamu. apakah Host, gantian ngomong tanda-tanda? bisa, host nih, Apakah host. tanda-tanda kedatangannya ada? Dengar ini mulut Enggak, kamu tolong jangan- satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Dengar. Anda. Ini kelabang sawit Trisuan ngapain di sini? Seorang Ini muslim Trisuan. saya objektif di sini. Tolong Kelabang satu-satu. sawit ini Juma. ngapain di sini? Bang Juma diam dulu, Bang Juma Iya, diam saya dulu. objektif. Tolong satu-satu. Juma ya, Diam dulu, satu-satu diam, lah. diam. Bisa? Diam dulu, diam. Bisa saya jelaskan? Ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11, lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12, di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Nih, perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke, Mana? silakan kau bacakan 1 Korintus 15 Mana nomor 8. tertulis Bang di Juma Paulus konsisten Bang Juma. Ada atau enggak? Ada atau enggak itu? Konsisten. mana tertulis Senang, Juma. di mana Diam. di mana tertulis Satu bahwa Korintus Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang. Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada atau enggak? Saya jangan di-mute dong. Iya ada atau enggak itu dulu? 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Ada Anda atau baca. enggak? Itu dulu ada atau enggak? Ya, sebentar. Hmm. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri Iya. ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti sebelumku. Sebentar. Ada sopan santun dulu, Sebentar. Pak. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat. Kamu akan malu sekali. Lihat Biarkan ya. dulu Bang Juma, Lihat. biar Kamu akan malu Lihat sekali. dulu, lihat Nih, dulu, jangan lihat dulu, jeder lihat. ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma. Ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri maksudnya apa? Sebentar. Jangan biarkan saya menjelaskan. Biar saya Menampakkan diri apa? menjelaskan. Menampakkan Saya buka data diri. dulu. diam dulu Bang Juma. Diam dulu. Ini kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Pengemis, kau turun Oke. pengemis. Ngapain kau di sini?
Sebentar, Koin, sebentar, sebentar. koin. Sebentar ya, sebentar Menampakkan ya. diri. Kalau lu mau apa? Sebentar, Diam dulu Bang Juma. sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar, Belum sebentar nampak ya, datanya. sebentar. Kapan saya menjelaskan kalau gini? Sebentar. Kapan? Iya biar Kapan? didapatkan Kapan? datanya dulu. Diam dulu, diam. Bisa gantian Zuma? Bisa gantian Zuma? Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya silakan Bang Gol. Lah gimana? Kapan saya menjelaskan? Saya Kapan saya belum menjelaskan? menjelaskan. Saya Ya sudah kau belum jelaskan. menjelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Juma, Iya. Bang Juma tadi bentar. Bang Juma Ini tadi gimana sih? ada Saya bisa nggak tadi menjelaskan yang nggak? mendatangi itu dulu yang jelaskan. Ada Oh, enggak sebentar mendatangi itu tadi? begini. Biar Kapan kita saya diskusinya menjelaskan? Gimana teratur. sih? Bang Saya Suma, mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar, semuanya diam dulu. Itu Bang sudah Suma, menampakkan diri itu. paling Jedar. bagusnya begini Bang Suma. Sebentar, Kalau Bang sebentar, Suma kamu jangan- membawakan data, Bang Suma yang tunjukin datanya. Iya, Biar baru iya, kita iya, menanggapi. Itu baru diskusinya teratur. Alah, Masa Bang Suma banyak hanya alasan. sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Masih bagus. Sebentar, saya ngajar sebentar. kalian. Ini saya bukakan Saya kan data. ngajar. Cek Saya kan aja. ngajar. Saya kan mengajar. Bang Juma, Saya ngajarin dengar. kalian. Dengar dulu Bang Juma. Itu tadi kan belum selesai bahwa di mana dikatakan kata mendatangi kan nggak ada. Dan kita lanjut. Ini kan kita lanjut. Bang Gol mau menjelaskan. Bang Jo itu jangan mau dibodohin sama Nur Alim itu, dia di sini cari koin. Jangan mau ikuti Dia- narasi dia. Dia Gimana sih? gitu memang gitu dia caranya Bang Tri. Jangan ikuti narasinya. Dia emang gitu caranya dia. Dia kayak anak-anak itu Bang. Bang Jo mau Coba kalau ikuti di Komal narasinya. ini Salah Bang Jo. Gak boleh gitu. Bang Host mantap loh Komalnya. Saya akui di sini satu-satu. Bahkan aku pun nggak berani ngomong panjang lebar serius. Oke, Kalau sebentar di dulu, tempat dia sebentar Bang. Salam. Dengar dulu Kalau tempat dia teman-temannya. Kita Sebentar, tadi kan sebentar dulu. mau minta penjelasan dari dia ada atau enggak sesuai dengan narasi dia kan gitu. Ya, Tapi Bang dia Sujo, itu salam melayani semua. topik Bang Salam, Jo. salam, Jadi salam, Bang. Jangan ikuti narasi dia. Iya. Enggak Saya yang ngikuti Begini, narasi, begini. Anda memotong-motong. kita Pak. nggak mengikuti narasi dia Bang Endo di sini kan sesuai dengan apa yang dia katakan terbukti atau enggak apa yang dikatakannya kan itu yang kita cari. Jadi Ini dia karena Begini, maksud saya gini. Dia kan harus. Sebentar dulu. Sama Rame dia potong karena apa? Dia nggak mau dengar penjelasan. Ya itu terserah dia. Sebentar, Jadi di sini si Juma ini dari sisi satu dia nggak percaya Injil yang kita imani, tetapi dia dari sisi satu lagi dia menyerang iman dari yang Injil yang kita imani ini. Jadi yang mana yang benar gitu loh? Sementara dia nggak percaya iman kita ini, Injil kita. Ya, oke. Hal ini tidak akan saya cuatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia Maka- Mau melihat dinaikin cahaya. lagi apa Contohnya enggak? kita Mau ini dinaikin aja lagi apa Bang. enggak? Contohnya bentar ya. kita ini aja Bang. Bentar. Makanya coba, Bang Jo. aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak itu yang aku cari. Ya, makanya Bang, saya tadi izin, Bang, pengen 1 menit, Bang, jelasin. ya. Oke, Izin, silakan Tuan Bang. Logika. Jadi Contohnya gini, Bang, yang, ya. bentar. Siapa yang Oke, turunkan coba, tadi nanti. dia? Turun sendiri kayaknya dia itu Bang, turun sendiri Ya, kalau enggak tidak ya naik lagi. turunin Kalau ya. nggak Mau di bawah. dinaikin lagi apa enggak? Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. Naikin aja, Bang. Jangan dikit Oke, ya. tunggu. Biar kita diskusi Tunggu ya. aja. Di mute kalau Juma satu naik lagi Juma. giliran satu orang ngomong satu mute. Itu pelajaran. Iya, jadi Biar gini teratur. teman-temannya, kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo. Tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Rames. Kalau Bang Rames lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Betul, Iya. hati-hati penggiringan Bang. Dia tuh suka ngiring-giring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak Benar, gitu. benar, Jadi jangan mau benar. digiring gitu. Makanya Ini di komal-komal sini- teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali, saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta. Yang menilai nanti yang di bawah saja. Kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Ah. Logika turun dulu Bang Ternyata- Logika.
Bang Logika kena apa? Kena Jangan. Ya enggak, Ternyata Jumanya sudah nggak kena ada- peringatan dia, ternyata kena Jumanya udah nggak ada lagi mereka di repot bawah. itu anjing-anjing Jumat tuh. Ini Bang Logika apa, kena ini kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. host coba Mereka lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, Bahwa dinaik Tuan untuk Logika ganti ini Bang Sumaji lawannya untuk Juma ini. sementara. Iya. Nanti Naik lagi kalau mau naik lagi masih di bawah naik naik lagi, aja. Kalau silakan. masih bisa naik aja Logika. Bang Logika. Nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena Ya mereka tuh gitu Bang Jimo, dengar ya. Mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari rumah orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak laku dia, Iya, udah betul. nggak laku. Betul. Oke. Betul. Sebentar. Oke, gini ya. Nanti biar bisa kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya. Tolong diam dulu semua. Jadi tolong nih, nanti kalau dia bilang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata dasar tampak, dapat dilihat. masih Tetapi aslinya kita itu lihat. Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya Sebentar. Asli. Ya. Iya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip. Di sini kata strip gini, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam di situ nih, dalam ini ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga kepadaku. Yang dilihat apa? Di 2 Korintus. Dapat dilihat. Yang dilihat apa tapi? Lihat ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9. Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Nih, yang dilihat bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 9, mohon maaf. Kisah Para Rasul 9, ya. Nih, Kisah Para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Cahaya. Yes, cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau dialihkan. Mesias akan datang, yaitu kedatangan anak manusia. Di sini yang datang anak manusia atau cahaya? Ya, ini kan di sini ini, yang datang cahaya. Iya bang, oke bang. Sebentar. Ini kan nggak ada lagi bang Juma. Ini kan bang Noka 5, Noka 5 dan bang Hodo. Kalau sama bang Rames di sini moderator ya kan. Di sini kalau kalian mau diskusi, pilih siapa yang ada di bawah itu. Banyak orang yang mau naik itu, biar kita lanjut apanya. Ya, saya terima kasih kepada Tuan Logika yang sudah mulai. Sebentar. Lagi Ya. memilih. Sebentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya mau berbicara dengan Tuan Logika sebentar, bisa? Saya terima kasih kepada Tuan Logika, walaupun Iya. Anda secara Muslim, tetapi Anda sekarang sudah mempunyai marifat dan Anda membuktikan menunjukkan satu penyesalan apa yang telah Anda lakukan dulu, karena mungkin Anda saat itu tidak memahami dan terjebak dalam polemik agama Anda sendiri. Saya apresiasi kepada Anda sehingga Anda tetap beriman dengan benar. Terima kasih Tuan Logika. Oke, salam toleransi. Iya. Silakan Tuan Logika dijawab. Iya. Ya bang, saya juga Ya, ya sekali lagi selamat. mengucapkan beribu-ribu minta maaf ya kepada teman-teman, karena gimana pun ya tidak akan bisa saya rubah sesuatu yang pahit akan jadi manis. Intinya salah akan kita tempatkan di tempat yang salah, benar kita tempatkan di tempat yang benar. Saya tahu nggak ada manusia yang tak berdosa. Kesalahan yang saya lakukan itu fatal. Maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan saat kita salah? Ya minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Begitu bang. Dan saya alhamdulillah udah hampir 2 tahun tuh nggak akan pernah melakukan hal yang sama. Bahkan terpikir pun tidak lagi. Ya, keren. Gitu, Bang. Makasih udah banyak, marifat. teman-teman Sekarang semua. udah marifat. Siap, keren.
Ya, keren. Ya, Perubahannya saya lihat Tuan Logika hebat sekali perubahannya. Saya bukan memusuhi Tuan Logika, tetapi pengajaran Anda yang dulu, tetapi ternyata dengan apa yang telah Anda alami, pengalaman apa yang telah Anda alami, Tuhan membuka pikiran Tuan Logika bahwa hidup yang benar itu seperti ini. Saya percaya ajaran Muslim adalah ajaran yang benar, dan dulu mungkin Tuan Logika terpeleset dengan ajaran yang tidak benar. Tapi sekarang puji Tuhan, Bang Logika bisa mendalami Muslim secara makrifat dengan benar. Keren. Boleh Bang saya menyampaikan ada 4 alasan saya Bang, gitu. Ya, silakan. Jadi teman-teman ya di bawah mungkin mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran gitu. Sebenarnya gini, diskusi ataupun debat itu baik, tetapi ada 4 hal sebenarnya harus kita sepakati. Dan alhamdulillah ya kalau kita terapkan itu luar biasa. Yang pertama apa? Kita kalau mau debat lintas agama kita harus sepakat kita memiliki agama yang berbeda. Jadi agama saya Islam, teman-teman Kristen. Yang kedua kita memiliki Tuhan yang berbeda. Tuhan saya Allah SWT, teman-teman adalah Yesus Kristus. Yang ketiga apa? Kita memiliki kitab suci yang berbeda. Saya percaya kepada Al-Quran dan hadis, teman-teman percaya kepada Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Yang terakhir adalah kita harus sepakat bahwasanya kita memiliki konsep beragama yang berbeda. Ya konsepnya berbeda, mau konsep ketuhanan, ketauhidan, ataupun konsep beragama atau yang lain-lain kita berbeda. Sehingga dengan perbedaan itu kita tahu batas. Demikian aja Bang. Itulah yang buat diri saya itu mudah-mudahan ya bisa lebih baik lah. Demikian Bang. Terima kasih. Keren Tuan Logika keren. Oke, gini Jo, itu ya aku cuma sarankan ya, kalau orang seperti Juma itu ya, itu dia mau diskusi itu hanya satu arah, ya, jadi dia nggak mau kita balik bertanya, jadi dia itu mencerca-cerca terus, biar nggak ada kesempatan, padahal udah dijawab tadi, tapi dia mau apa gitu. Makanya tadi aku sabar kita aku bilang tadi agar ada kesempatan kita mirroring itu yang aku tunggu-tunggu tadi gitu. Ya, Tapi mungkin ini bisa mirroring udah dengan mantap loh Bang Komalnya Bang, nggak seperti Komal mereka Bang. Saya akui Bang. Gitu. Peran host sama moderator itu berperan. Oke, sebentar, tolong besarkan saya sedikit host buat kita semua belajar. Jadi si Zuma tadi mengambil ulangan 21 ayatnya 22 dan 23. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus dikutuk oleh Allah. Ini satu bukti lagi bahwa Zuma memelintir Alkitab. Kita baca. Makanya kalau dia berbicara, dia baca ayat, kita sinkronkan ayat itu. Apakah benar ayat itu seperti itu? Atau dipelintir nih ya? Apakah Yesus yang disalib dikutuk oleh Allah? Nih. Maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada siang itu, tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk, bukan dikutuk. Ya, terkutuk dan dikutuk itu beda. Jadi dia bilang tadi dikutuk, itu satu pemelintiran dan kalian tidak sadar, kalian menanggapinya. Padahal di sini sudah jelas, di sini terkutuk oleh Allah, bukan dikutuk oleh Allah. Ya. Jangan mau dipelintir. Makanya dengerin benar-benar seperti Zuma berbicara, mayat Yesus binasa. Gitu. Padahal Yesus mayatnya tidak pernah binasa. Dia memang mengalami kematian. Zuma memelintirkan binasa itu adalah kematian. Binasa dan kematian itu satu hal yang berbeda. Maka dari itu jangan mau dipelintir oleh Zuma, jangan mau digiring oleh Zuma. Ya, makanya tadi Bang, dari awal tadi kami masih dua-duaan di atas. Aku tidak bertanya kepada dia, dia yang bertanya. Jadi di situ tadi kan dia yang mengatakan begini begitu kan, saya bantah semuanya kan, karena nggak sesuai. Saya membaca Alkitab kita kan, saya hanya melihat bagaimana sesuai dengan apa yang dia narasikan, itu aja yang saya mau gitu dia. Makanya tadi biarlah yang mereka yang menonton itu yang menilai, saya bilang. Maka kita di situ saat dia mengatakan begini begitu, ada tambahan beberapa tadi ada tambahan yang kita lihat tadi. Makanya itu yang perlu kita kejar. Adakah seperti itu tadi? Nah, dia kan nggak menjawab gitu dia. Nah, di saat dia tadi mengatakan ada tadi soal Paulus tadi apa tadi menjumpai apa tadi kata-kata itu tadi, kan nggak ada itu tertulis saat di Damsik itu. Di situ kan berjumpa itu awalnya tadi kan berkata seperti ini
bahwasanya Yesus itu Alim sudah itu, datang. Nur Alim itu dia nggak ngerti arti perjumpaan itu, dia muka dengan muka. Dia itu nggak ngerti, ya bahasa Indonesianya kurang, makanya cuma modal congor. Makanya dia itu berbohong, makanya maskernya itu dipakai terus biar mulutnya itu nggak ke muka. Kalau Pinocchio kan orang yang berbohong hidungnya ke depan, tapi kalau Juma berbohong mulutnya ke depan, makanya dia pakai masker Iya, terus. iya, Jangan- iya, jangan iya, menghina santai, ad santai hominem. bang, santai, santai bang, santai. Jangan Iya, menghina iya. ad hominem. Iya, santai, santai, kita- santai, santai. Sebentar dulu. Saya nggak Sebentar izinkan dulu, Bang. seperti itu di sini. Tolong Bang. disapa tamu dulu, siapa tahu ada Ya tamu sebentar, yang sebentar, mau saya tanggapi sebentar ya. Tadi Juma tadi bawa Galatia 3:13. Mari kita baca yang bagus ya. Mari kita simak ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi. Jadi dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi harusnya Yesus menebus kita di kayu salib itu, kita harusnya berterima kasih, bukan malah mengejek. Gitu loh. Salah Pak, salah Pak kalau jawab seperti itu. Mohon maaf saya katakan salah kalau jawab seperti itu. Kalau jawab Ya. seperti itu maka akan digiring. Gini saya contohkan ya Pak ya. Bimbing aku Tuhan untuk menjelaskan. Shalom Bang Timothy. Shalom, shalom. Istimewa dan shalom lehem buat Nih, apakah benar apakah di sini ya? Apakah di sini dituliskan bahwa Paulus berkata Yesus itu terkutuk? Kita buktikan ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Berarti di sini Paulus mengutip satu tulisan. Ya, mengutip satu tulisan di mana di Ulangan 21 ayatnya 22 dan 23 tadi. Jadi jangan mau digiring. Kenapa Paulus mengutuki Yesus? Paulus tidak pernah mengutuk Yesus. Narasi Iya, Zuma, betul. Paulus mengutuk Yesus. Tetapi di sini tertulis. Sebab ada tertulis. Di sini Paulus mengutip tulisan. Ya, tolong jawab dengan jujur host. Tadi apakah Zuma diturunkan atau moderatornya? Tidak ada, aku tidak ada. Turun Ini sendiri nggak ketika saya diturunkan mau lagi. menjelaskan. Ini nggak diturun. Aku tidak ada tadi nurun. Ini nggak diturunkan. Oke, sama Pak saya. Sinji, host tadi menurunkan. Oke, berarti Enggak. Zuma tadi memang sengaja turun karena saya mau menjawab, membuktikan bahwa dia hanya omong kosong tentang apa yang dia tuduhkan selama ini kan. Berarti Jadi itu tadi benar nggak ada yang paling- menurunkan ya? Enggak, Iya, ini dia- tadi paling penting. Dia tadi itu pintar melintir ayat itu. itu tadi paling penting yang kita perlu tadi kita tunggu. Oke, dari silakan dia. Bang Timothy. Ya, ya silakan. Saya dikit aja ya. Saya sebenarnya ingin merujuk kepada host nih ya. Maaf bang, tolong kalau apa yang saya sampaikan ini abang no hard feeling ya, jangan sakit hati ya. Iya, iya, silakan Bang. Iya. Saya juga sama bang, kita saudara Siman bang. Ada Bang Logika. Halo Bang Logika. Kemarin pesan abang udah saya sampaikan ya ke Bang Boy ya, Bang Superboy ya. Nah, gini bang, Bang Sijogins. Ketika abang mengizinkan sebuah dialektika terjadi di room abang, idealnya abang memandu dan memimpin jalannya dialektika bang, mau itu diskusi dan maupun debat gitu loh. Yang terjadi tadi adalah bang, maaf bang, secara dialektika bang itu bukan dialektika yang baik tadi itu bang. Terlalu bebas bernarasi liar, data juga minim dari lawan diskusinya atau lawan debatnya Bang Istimewa. Kemudian aturan logical fallacy juga nggak berlaku. Itu yang akhirnya membuat jadi debat kusir nggak jelas juntrungannya bang. Itu saya hanya mengingatkan ke abang, memberi saran ke abang, ketika abang membuka sebuah room diskusi, itu artinya abang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memandu jalannya diskusi agar terjadinya dialektika ya, mau itu diskusi dan ataupun debat yang beretika, beradab dan mengedukasi atau akademis gitu loh bang. Yang terjadi tadi Iya. bukan seperti itu bang. Iya, Gitu. tadi kan saya selalu berusaha, Bang. Iya, yang Ini saya lihat tadi bang waktu Di Sumatera, Bang selamat Istimewa. malam. kita Iya, sapa shalom, tamu selamat dulu. malam semuanya, Bapak.
Oh, Bapak Kristen kah? Sniper Sumatera ini apa? Iya. Oke. Iya, selamat malam Bang. Tadi kan itu kan secara tiba-tiba begitu. Aku kan nggak pernah seperti ini. Tadi kan sebenarnya tadi gini Bang ya. Saya juga mohon maaf ya kalau memang tidak bisa mengendalikan itu. Tapi saya berusaha untuk bagaimana sekondusif mungkin. Tadi saya tidak henti-hentinya ya untuk berbicara begitu dia. Oke. Memang sejauh itu begitu ya kemampuan saya gitu dia. Iya, kami paham Bang. Jadi teman-teman semua yang di bawah ini Bro Timothy Agustin ini salah satu murid utamanya Bang Superboy. Jadi dia membuka Komal perdebatan juga setiap sore jam 5 sore sampai jam 9 malam. Dia selalu membuka room perdebatan bagi siapapun yang ingin berdialektika, belajar berdialektika, bisa follow Komalnya nih Bang Timothy Agustin ini untuk belajar berdialek yang benar, bagaimana cara menunjukkan data, bagaimana apa itu logical fallacy. Belajar dulu di roomnya Bang Timothy, baru nanti naik ke roomnya Bang Superboy. Bisa dia diskusi, dia ada narasumbernya itu biasa. Sepertinya orang Medan ya, Bang Dio ya? Iya, tadi dia katakan di Medan. Iya. Tadi katanya Medan. Ini orang Medan. Gedein Kang. Apa ini? Tuh mukanya dia. Bukan dia itu. Dia. Hah? Yang di tengah. Cakep kali. Itu dia. Udah. Aduh jauh juga nih HP berat diangkat. Udah. Jadi sejatinya teman-teman itulah yang terjadi ya. Saudara-saudara kita yang ada di seberang ini memang sangat tidak ingin Bibelnya itu kita bahas. Kenapa? Karena ya kartu asnya mereka itu di situ. Kelemahannya mereka itu di situ. Jadi Bibelnya sendiri yang akan memuntahkan kelemahan ajaran agama mereka. Karena memang apa yang kita temukan di Bibel itu akan menghantam kemudian pertahanan keyakinan mereka yang hanya berdasarkan akal-akalan dan doktrin dan dogma semata gitu ya. Seperti ketika tadi berbicara dosa waris, dalilnya nggak ada. Kemudian apakah Tuhan menciptakan iblis? Kita sudah tunjukkan dalilnya di dalam Yohanes 1 nomor 3, Yesaya 45 nomor 7 dan seterusnya. Lalu membahas yang terakhir ini terkait dengan yang ditemui Paulus ini, apakah Yesus atau bukan Yesus. Dan endingnya ketika dia minta mana dalilnya bahwa Paulus mengaku kalau dia bertemu dengan Yesus, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Di dalam kitabnya sendiri 1 Korintus 15:8, Paulus mengaku bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Artinya ya tidak ada tempat mereka lari selain daripada mereka harus mematahkan langkah Bang Suma. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini ya mereka harus menghentikan langkah Bang Suma. Karena apa yang mereka lawan sebenarnya bukan Bang Suma, yang mereka lawan itu adalah kitabnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus tersebut, itu justru akan semakin nyata bahwasanya memang Paulus ini bertemu dengan Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria. Kata optomai dalam bahasa Yunani itu artinya menampakkan diri. Bahkan di dalam terjemahan yang lebih tua, Paulus mengatakan, aku melihat dia, Yesus memperlihatkan dirinya kepadaku. Itu jelas sekali itu dikatakan di kitabnya orang Kristen, di Alkitab Sabda. Yesus memperlihatkan dirinya.
optomai dalam bahasa Yunani. Jadi kita orang Islam yang belajar tentang Bible mereka dan sedikit belajar tentang bahasa original teks kitab mereka itu tidak akan pernah bisa kabur. Maka satu-satunya jalan yang mereka harus lakukan untuk menghentikan itu semua ya, pikirkan aja sendiri. Kalau dari segi dialog itu nggak mungkin. Dia datang ke tempat kita nggak mungkin. Kita yang datang ke tempatnya pun juga nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah menghentikan langkah apologet Islam. Caranya bagaimana? Ya mereka lah yang punya pekerjaan itu teman-teman. Karena hal ini pasti sangat-sangat mengguncang pihak mereka. Karena ternyata Bible mereka itu tidak seirama dengan iman yang mereka lakoni sudah berpuluh tahun. Dari sejak mereka lahir sampai sekarang usia 80, 70, 60, 50, bertekun mereka di dalam melakukan kekristenan, ternyata mereka hanya berdasarkan doktrin dan dogma dan bertentangan dengan Bible. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dalami selama ini sebagai seorang Kristiani itu berdasar terhadap proses berpikir para tokoh-tokoh mereka. Tapi ternyata proses berpikir itu tidak berdasarkan kepada dalil yang tertulis di dalam Bible. Justru ketika Bible ini dimuntahkan isinya, maka yang ada hanya kekecewaan. Itu yang ingin saya katakan, ya, mengingat diskusi yang tadi itu 1 lawan 7. Tapi ternyata tidak ada perlawanan. Mereka hanya ngeyel, mereka hanya marah, dan mereka hanya menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Ini pelajaran buat kita semua, anak-anak saya yang ada di bawah, anak-anak saya yang ada di rumah. Kuatkan akidah kalian. Karena kebenaran itu hanya ada di Islam. Oke? Hanya agama Islam yang diimani berdasarkan dari proses berpikir. Kalau di agama sebelah, Anda lihat sendiri tadi, hampir 2 jam. Bagaimana saya seorang diri di sana, menjelaskan tentang isi Bible itu sendiri. Dan sebenarnya saya memancing mereka itu untuk hostnya tadi untuk membahas tentang Al-Quran, tentang Islam juga, bahwa ketika manusia siapakah dia siapa yang mengampuni dosa, maka saya katakan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah yang mengampuni dosa. Tetapi kalau memaafkan itu Yesus pun melakukan. Ya sama seperti ajaran yang ada dalam kitab mereka, Yohanes 8 itu juga, Yohanes 10. Bahwa siapa yang kemudian mengampuni dosa saudara-saudaranya, Yohanes 20:23, maka dia pun bisa, siapa yang mengampuni dosa, maka dosa orang tersebut itu akan diampuni. Itu jelas itu dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, generasi Islam harus bangkit, harus kuat, ya, supaya mereka tidak mudah kemudian dimurtadkan dengan pola-pola yang tidak benar dari agama seberang. Saya kira begitu teman-teman. Bang Handi dan guru-guru saya yang lain, silakan. Ada satu yang kata tadi, menampakkan. Menampakkan itu akar katanya tampak atau nampak. Artinya adalah terlihat. Iya. Bang Handi noise. Itu intinya terlihat. Ya lanjut. Ya, Bang Christian, Muslim apa Kristen? Christian. Saya bikin kopi dulu ya. Siap. Campur masakku ya. Sambil monitor di sini. Silakan.